Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model kanvas atau BMC pada bisnis hijab Triplets Project. Di sini disusun oleh saya dan rekan saya, yaitu saya sendiri ada Adinda Ramazalvina dengan NIM akhir 151 dan rekan saya Selvi Mardianingsih dengan NIM akhir 146. Lalu selanjutnya di sini ada latar belakang. Jilbab merupakan kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Jilbab adalah kerudung wanita yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar untuk suatu keperluan. Banyak terdapat model-model dan tipe jilbab disuguhkan kepada wanita muslimah untuk mempercantik diri. Pada dasarnya, jilbab berfungsi untuk menutup aurat wanita agar terhindar dari hal-hal maksiat. Alasan kami membuat wirausaha hijab ini berawal dari kebiasaan kami yang suka mengoleksi berbagai model dan jenis hijab. Hijab sekarang sudah menjadi barang yang biasa digunakan wanita muslimah, bahkan tampilannya yang modis membuat hijab banyak diminati wanita muslimah. Karena modis, maka pemakaiannya pun juga cepat ganti-ganti. Dan setelah dilihat, peluang bisnis hijab Indonesia cukup menjanjikan karena sudah ada pasarnya. Lalu selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas. Definisinya, bisnis model kanvas merupakan alat pembuat model bisnis yang kini sangat populer dan dalam dunia kewirausahaan karena kemampuannya dalam menggambarkan elemen inti dalam sebuah bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas. Selain itu, keunggulan bisnis model kanvas adalah kemudahannya untuk diubah-ubah model bisnis dengan cepat dan melihat implikasinya perubahan suatu elemen pada elemen bisnis yang lain. Menurut Osterwalder tahun 2012, suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada pembahasan. Nah, di sini ada gambar di mana model kanvas untuk bisnis hijab Triplets Project. Di sini ada gambar atau bagan mungkin ya yang menjelaskan seperti key partners, key activities, value proposition, customer relationship, dan lain-lain yang ada di Triplets Project. Di slide selanjutnya akan dijelaskan satu-satu oleh saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar dari slide sebelumnya, yaitu yang pertama ada key activities. Key activities ini adalah aktivitas kunci yang ada di dalam produk ini sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan. Tahapan pertama merupakan tahap di mana pihak kami akan membeli bahan utama untuk produksi dan juga pemilihan warna dan motif sesuai kebutuhan atau pesanan pelanggan. Lalu tahapan kedua yaitu proses pembuatan ke pihak konveksi agar menghasilkan jilbab Paris yang nyaman, berkualitas, dan tetap stylish. Aktivitas paling penting berikutnya adalah pemasaran yang akan memanfaatkan banyak media mulai dari sosmed dan penjualan langsung. Lalu yang kedua ada key resource. Istilah ini mengarah kepada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis. Beberapa pihak akan dibutuhkan mulai dari tenaga konveksi guna memproduksi hijab Paris yang berkualitas. Adanya fotografer dan videografer juga diperlukan untuk membuat konten menarik dan berkualitas ketika sedang melakukan pemasaran. Lalu yang ketiga ada key partners. Dalam bisnis, kita tidak akan bisa melakukan semua sendirian, namun pasti akan berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner dalam hal lainnya. Dan perusahaan kami memiliki partner seperti reseller dan dropshipper. Lalu yang keempat ada value proposition. Produk hijab Paris ini memiliki beberapa keunikan, yaitu sederhana dan nyaman namun tetap stylish dan juga tidak membuat pusing serta mudah dibentuk. Tentu sedikit jilbab memiliki ketiga sifat itu. Umumnya mereka mempunyai kenyamanan tinggi tapi coraknya berlebih dan juga di mana wanita merasa kurang nyaman saat mengenakannya, dan juga fashionable. Produk hijab Paris ini tentu bisa digunakan oleh semua wanita ketika mereka sedang sekolah, kuliah, bermain, menghadiri acara apapun. Hal ini pasti mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya karena dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Lalu yang kelima ada customer segment.
Segmen pelanggan sesuai dari produk ini tentunya adalah semua perempuan yang mengenakan jilbab selama beraktivitas sehari-hari. Jilbab ini dapat digunakan pada usia minimal yakni 10 tahun, di mana umur ini masih belum memahami cara berpakaian untuk terlihat lebih menarik dan bisa dikatakan jika mereka akan mengikuti apa kata orang tuanya. Berbeda dengan perempuan yang berusia di atas 10 tahun, pasti akan memiliki kecenderungan untuk berpenampilan fashion terbaik dan benar. Umumnya segmen pelanggan ini lebih cocok di kawasan perkotaan dan pedesaan lantaran banyaknya aktivitas masyarakat yang menuntut mereka agar selalu memperbaiki penampilan terutama wanita berjilbab. Lalu yang keenam ada channel. Channels ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Pemasaran dari produk ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya pembuatan berbagai sosial media masih saja diutamakan seperti Instagram atau WhatsApp. Pembuatan sarana untuk kedepannya kami berupa e-commerce juga dilakukan demi memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Konten di dalamnya akan diunggah beberapa informasi seperti katalog produk, promo terkini, hingga adanya potongan harga. Info seperti ini perlu dipastikan jika pelanggan baru maupun lama harus mengetahuinya sehingga produk ini dapat dipesan meskipun konsumen berada di luar kota. Lalu yang ketujuh ada customer relationship. Istilah ini mengarah kepada hubungan yang perlu dibangun bersama konsumen yang baik. Baru atau lama, customer relationship bisa dilakukan melalui dua cara yaitu co-creation dan personal assistant. Produk ini memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi pihak toko karena adanya layanan customer service responsif. Tentu banyak pelanggan yang akan meminta beberapa permintaan kepada pihak toko baik berupa testimoni, real picture, atau informasi lainnya. Penjualan produk ini perlu memastikan bahwa semua tanggapan dan pertanyaan dari konsumen terjawab dengan baik. Lalu yang kedelapan ada cost structure, yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis. Dalam bisnis ini, cost structure barang pembelian berupa pembelian bahan dan produksi. Lalu yang terakhir itu ada revenue stream. Istilah ini merupakan aliran mengenai pemasukan penghasilan. Pendapatan ini akan diperoleh dari hasil penjualan itu sendiri. Metode pembayaran yang disediakan tentu harus bisa memudahkan pelanggan sehingga tersedia secara cash maupun cashless. Pelanggan bisa membeli produk ini dan membayarnya secara langsung apabila pihak toko sedang mengadakan stand atau melayani sistem COD. Konsumen juga dapat memilih beberapa metode pembayaran berupa cashless melalui beberapa cara seperti transfer antar bank, ShopeePay, atau memanfaatkan uang elektronik lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada laporan. Yang pertama itu ada kegiatan manajemen operasional. Nah, di sini ada gambar berupa proses produksi hijab Paris yang kami jual, di mana kami menjahit langsung dari bahan mentah menjadi kerudung yang sempurna dan yang siap pakai tentunya. Lalu selanjutnya di sini ada laporan kegiatan manajemen sumber daya, di mana jumlah SDM di bisnis hijab triplets project ini hanya berjumlah 2 orang, yaitu saya sendiri dengan rekan saya yaitu Sylvie selaku owner dari triplets project ini. Nah, dan gambar di samping ini itu adalah proses transaksi kami dengan menggunakan sistem cash on delivery atau biasa disingkat dengan COD. Dan untuk waktu dan tempat kami yang mengatur. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvie Mardianingsih, NIM akhir 146. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan rekan saya. Selanjutnya di sini ada laporan kegiatan manajemen pemasaran, ada bukti gambar dari bisnis kami. Di sini bukti pemasaran kami melalui Instagram dan WA. Sejauh ini kami hanya menggunakan 2 platform tersebut dan sedang berencana untuk memulai memasarkan di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Selanjutnya di sini ada laporan manajemen keuangan. Di sini ada investasi awal, biaya, pemasukan, dan barang terjual. Yang pertama ada investasi awal. Modal awal itu dengan jumlah 300.000, modal terpakai 165.000, lalu sisanya ada 135.000. Lalu di sini ada biaya-biaya, jenis-jenis pengeluaran, pembelian kerudung segi 4 12 pieces,
12 kali 10.000 itu 120.000. Lalu ada amplop coklat untuk packing 100 lembar, jumlah biayanya 15.000. Stiker thank you dan stiker logo triplets 50 pieces, jumlah biayanya 10.000. Lalu ada thank you card 50 pieces, jumlah biayanya 10.000. Lalu ada gift ikat rambut 100 pieces, jumlah biayanya 10.000. Jadi totalnya 165.000. Lalu di sini ada pemasukan. Hari pertama kami tanggal 20 Oktober 2021 terjual 2 buah warna walnut dan warna hitam. Di hari ke-7 27 Oktober 2021 kami terjual satu buah warna abu. Lalu di hari ke-11 31 Oktober 2021 kami terjual 2 buah warna hitam dan warna warna. Di hari 26 15 November 2021 terjual 2 buah, 1 krim dan 1 abu. Di hari ke-40 29 November 2021 kami terjual 1 buah warna hitam. Lalu di hari ke-55 14 Desember 2021 kami terjual 1 buah warna hitam. Lalu di hari ke-67 26 Desember 2021 terjual 1 buah warna walnut. Lalu di sini ada barang terjual. Barang terjual kerudung segi 4 11 buah, 11 kali 25.000 itu totalnya 275.000. Jadi kas saat ini sebanyak 275.000. Belum mulai membeli kerudung lagi karena karena bahan baku sedang sold out. Selanjutnya ada jurnal transaksi di The Triple Project, jurnal transaksi harian periode bulan Oktober tanggal 4 bulan 10 2021. Kami mempunyai kas 165.000. Nah, kami mengeluarkan modal 165.000 di tanggal 9 bulan 10 2021. Kami memerlukan perlengkapan itu 45.000 dan mengeluarkan kas 45.000 di tanggal 12 bulan 10 2021. Barang habis pakai kami 35.000. Nah, lalu kami selanjutnya di sini ada jurnal transaksi di bulan Desember di tanggal 8 bulan 12 2021. Kas kami itu 35.000, lalu mengeluarkan modal itu 35.000 di tanggal 16 bulan 12 2021. Barang habis pakai kami itu 10.000, lalu mengambil dari kas mengeluarkan 10.000. Nah, di tanggal 26 bulan 12 2021 kas kami itu 50.000, pendapatan kami 50.000, lalu jumlah totalnya itu 95.000. Selanjutnya di sini ada buku besar dari Triple Project, buku besar periode bulan Oktober. Di kas kami akun kas saldo awalnya itu 0. Lalu di tanggal 4 bulan 10 2021 kami saldonya ada 165.000. Nah, lalu di tanggal 31 bulan 10 2021 itu seharga 125.000. Ditotalkan menjadi 290.000. Nah, kami mengeluarkan pengeluaran tanggal 9 bulan 10 2021 itu pertama ada 45.000, di tanggal 12 bulan 10 2021 itu 35.000. Nah, di tanggal 18 bulan 10 2021 20.000. Jadi total pengeluaran itu 100.000. Nah, 290.000 dikurangi pengeluaran kami 100.000 itu saldo akhirnya 190.000. Di akun barang habis pakai itu saldo awal kami 0. Nah, di tanggal 12 bulan 10 2021 itu 35.000. Nah, lalu saldo akhir itu tetap 35.000. Di akun perlengkapan saldo awal kami 0 rupiah. Di tanggal 9 bulan 10 2021 itu harganya 45.000, tetap saldo akhir itu 45.000. Di akun beban cetak stiker saldo awal kami 0. Di tanggal 18 bulan 10 2021 itu ada 20.000, tetap tidak mengeluarkan pengeluaran, saldo akhir itu 20.000. Di akun pendapatan saldo awal kami 0. Di tanggal 31 bulan 10 2021 ada 125.000.
saldo akhir kami tetap 125.000. Lalu di akun modal saldo awal itu 0. Di tanggal 4 bulan 10 2021 sejumlah 165.000. Saldo akhir slide berikutnya masih ada di buku besar periode bulan November. Di akun kas saldo awal kami itu 0 rupiah. Di tanggal 6 bulan 11 2021 itu ada 100.000. Nah, di tanggal 29 bulan 11 2021 itu ada 75.000. Lalu totalnya ada 175.000. Nah, ada pengeluaran di tanggal 12 bulan 11 2021 itu sejumlah 35.000. Lalu 175.000 dikurangi 35.000 itu saldo akhir kami ada 140.000. Di akun barang habis pakai kami saldo awalnya 0. Nah, di tanggal 12 bulan 11 2021 itu ada 35.000. Nah, saldo akhir kami tetap 35.000. Selanjutnya ada di akun perlengkapan itu saldo awalnya 0, beban cetak stikernya 0. Nah, di akun pendapatan itu saldo awalnya 0. Di tanggal 29 bulan 11 2021 kami ada 75.000, tetap ada saldo akhir kami 75.000. Lalu di akun modal ada saldo awal itu 0. Di tanggal 6 bulan 11 2021 dengan berjumlah 100.000, saldo akhir tetap 100.000. Lalu ada di bulan Desember. Di bulan Desember akun kas saldo awalnya itu 0. Nah, di tanggal 8 bulan 12 2021 itu ada 35.000. Nah, di tanggal 26 bulan 12 2021 ada 50.000, totalnya 85.000. Lalu ada pengeluaran di tanggal 16 bulan 12 2021 itu dengan jumlah 10.000. Nah, 85.000 dikurangi 10.000 itu saldo akhir kami jadi 75.000. Di akun barang habis pakai itu saldo awal 0. Nah, di tanggal 16 bulan 12 2021 itu 10.000, tetap saldo akhir kami 10.000. Di akun perlengkapan saldo awal kami 0. Di beban cetak stiker saldo awal kami 0. Di akun pendapatan saldo awal kami 0. Nah, di tanggal 26 bulan 12 2021 itu ada 50.000. Karena tidak ada pengeluaran, tetap saldo akhir kami 50.000. Di akun modal itu ada saldo awal 0. Nah, di tanggal 8 bulan 12 2021 itu ada 35.000 karena tidak ada pengeluaran. Berikutnya di sini ada neraca saldo Trivot Project neraca saldo periode bulan Oktober. Di neraca saldo ada kas kami 190.000, barang habis pakai kami 35.000, perlengkapan kami 45.000 karena modal pengeluarannya 165.000, pendapatannya dikeluarkan 195.000. Jadi beban cetak stiker. Nah, lalu ada beban cetak stiker 20.000. Jumlah debit kami 290.000, pengeluaran tetap sama 290.000. Lalu ada neraca saldo di bulan November. Akunnya ada kas, barang habis pakai, perlengkapan. Nah, kas kami ada 140.000, barang habis pakai kami 35.000, perlengkapan 0 rupiah. Nah, modal pengeluaran 75.000, pendapatan pengeluaran disimpan di kredit 100.000, beban cetaknya 0. Nah, dijumlahkan kami balance ya 175.000. Di debit di kredit sama 175.000. Lalu di bulan Desember ada kasnya 75.000, barang habis pakai 10.000, perlengkapannya 0. Nah, modal kami itu yang dikeluarkan 35.000, pendapatannya 50.000, beban cetaknya 0. Nah, dijumlahkan 85.000 sama
Jadi balance selanjutnya di slide berikutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi periode bulan Oktober, ada pendapatan, kami mengeluarkan 125.000. Nah, beban, lalu ada beban cetak stiker 20.000, lalu labanya ada 105.000. Lalu ada di bulan November, pendapatan kami itu ada 100.000, bebannya 0, beban cetak stiker 0, jadi labanya ada 100.000. Selanjutnya ada di periode bulan Desember, pendapatan kami terdapat 50.000, bebannya 0, lalu beban cetak stikernya 0. Nah, laba kami 50.000. Di slide berikutnya ada laporan arus kas, aktivitas operasional, akunnya penerimaan dari pelanggan itu 125.000. Nah, beban cetak stiker 20.000, jadi totalnya 145.000. Nah, lalu ada aktivitas investasi, kas yang diperoleh dari investasi itu kami 0. Nah, jadi kas yang diterima dari pemilik sebagai investasi itu 165.000, jumlahnya ditotalkan 145.000 ditambah 165.310.000. Lalu ada di bulan November. Di bulan November itu aktivitas operasional kami ada penerimaan dari pelanggan itu 75.000, beban cetak stiker 0. Nah, jadi totalnya 75.000. Aktivitas investasi kami, kas yang diperoleh dari investasi itu 0. Nah, lalu ada aktivitas dari pendanaan. Aktivitas pendanaan itu dari kas diterima dari pemilik sebagai investasi itu 100.000, jadi 75.000 ditambah 100.000, jumlahnya 175.000. Lalu ada di bulan Desember, aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan itu 50.000, beban cetak stiker itu 0 rupiah. Nah, jadi 50.000 totalnya. Lalu ada di aktivitas investasi, kas yang diperoleh dari investasi kami itu 0. Nah, lalu ada aktivitas pendanaan, kas diterima dari pemilik sebagai investasi itu 35.000, jadi 50.000 ditambah 35.000 itu jumlahnya 85.000. Di slide akhir ini ada kesimpulan dan saran dari kami. Kesimpulannya itu ialah hijab ialah suatu kewajiban bagi seorang muslimah sebagai epilog aurat mereka. Hijab juga sebagai salah satu fashion bagi kalangan wanita untuk mempercantik dirinya. Jadi seiring perkembangan zaman, hijab pun ikut serta dalam perkembangan dunia fashion. Dari 9 elemen bisnis model Kanvas ini penting dalam mengevaluasi suatu usaha, tidak hanya dari dalam usaha tetapi lebih memperhatikan juga faktor luar, misalnya melihat peluang-peluang yang ada, memanfaatkan sumber daya manusia, serta apa saja dampak-dampak nanti yang akan muncul saat usaha tersebut mengalami penurunan. Terus lalu ada analis model bisnis usaha menghasilkan gambar 9 elemen bisnis model Kanvas yang menunjukkan bagaimana bentuk model bisnis yang dimiliki oleh suatu usaha saat ini. Selanjutnya ada saran kami itu yang pertama ada model jilbab yang terus berubah dan dapat menyebabkan jilbab model sebelumnya menjadi kurang diminati oleh masyarakat sehingga tingkat penjualan pun menurun. Untuk itu, dalam kegiatan pembelian barang dagangan harus selalu mengikuti tren terkini sehingga tidak akan terjadi penumpukan barang dagang yang belum terjual. Yang kedua ada lebih mendalami bisnis model Kanvas karena metode atau bisnis model ini sangat bagus digunakan sebagai gambaran bahkan evaluasi dalam menjalankan bisnis yang dilakukan serta menambah wawasan bagi kami. Agar pelaksanaan suatu usaha dapat berjalan dengan lancar,
maka kami mempunyai beberapa saran, yaitu yang pertama ada percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilakukan. Yang kedua, pandai berkomunikasi. Yang ketiga, mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang keempat, mau mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Yang kelima, tidak mudah. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap belajar. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.